Ibu, Dania bicara lirih saat ibunya udah duduk kembali di sofa. Dia mengambil jus kotak di meja, menusuknya sedotan dan menyerahkannya ke tangan ibu tirinya. Wanita itu menerimanya dan menepuk tangan Dania lembut. Iya Nia, apa ibu sudah membuang semua foto ibuku? Baiklah, mungkin ini saatnya aku bisa mendapatkan harta berhargaku lagi. Benda berharga yang direbut dari dirinya. Walau wanita di hadapannya ini bukan hanya mencopot semua foto di dinding, tapi dia tidak mengizinkan satu pun kenangan tertinggal di rumah. Sekedar untuk menguatkan Dania tumbuh berkembang menjalani hari-harinya. Foto ibumu, air muka ibu kembali menunjukkan kebencian, tapi segera berubah sedetik kemudian dengan senyum di bibirnya. Dia sedang berusaha menahan perasaannya. Ibu masih menyimpannya, tentu saja akan ibu bereskan semuanya. Ambillah ke rumah kapan saja. Bisakah ibu kirimkan sopir untuk mengantar kemari? Sekalipun terasa tidak suka itu masih bisa ditangkap oleh Dania. Kau berlutut sekarang tidak benar-benar memohon maaf kan? Aku tahu, kalian hanya takut aku balas dendam melalui Tuan Saga kan? Dania mengepalkan tangannya geram, tapi dia berusaha menarik napas perlahan untuk membuang semua kebencian dalam dirinya. Kenapa tidak Nia ambil ke rumah aja? Sekalian bisa bertemu ayah kan? Apa sekarang kamu udah tidak mau pulang ke rumahmu? Kalimat ibu menusuk telak. Rumahmu? Sejak kapan itu jadi rumahku? Dada Dania bergetar mengulangi kata-kata itu di hatinya. Bukan begitu, aku harus mendapat izin dari Tuan Saga untuk pulang. Apa? Ibu dan Risa terkejut. Kak Nia, bukankah itu rumahmu juga? Kenapa Tuan Saga melarangmu untuk pulang? Tanyakan saja padanya kalau mau tahu. Aku juga tidak tahu kenapa dia melarangku pulang ke rumah. Aku tidak perlu mengatakannya kalau sebenarnya aku pun dilarang bertemu kalian kan? Aku hanya boleh bertemu dengan Raksa tanpa izin terlebih dahulu. Nia, hubunganmu dengan Tuan Saga benar-benar baik kan? Ibu tersenyum bertanya. Tapi Dania hanya berpikir kalau ibu hanya ingin memastikan sesuatu. Baiklah, ayo bersandiwara kalau hubungan kami itu luar biasa baiknya, supaya kalian tidak menggangguku lagi. Tentu saja, Bu. Hubungan kami sangat baik. Tuan Saga memperlakukan aku sangat baik. Bahkan aku berpikir, mungkin akan segera hamil, karena seringnya Tuan Saga. Dan dia menutup wajahnya dengan tangan. Menunduk malu, dia mengintip melalui celah tangan bagaimana reaksi terkejut Risa dan ibu. Kalian sudah kehilangan kata-kata kan? Yang terdengar selanjutnya hanyalah kalimat pujian-pujian, baik kepada Dania ataupun Tuan Saga. Risha berpikir udah jatuh masuk ke dalam air kehinaan, sekalian menjilat saja. Mereka sudah kehilangan harga diri. Di hadapan Dania sekarang yang mereka lakukan cukup bersikap baik dan ramah saja. Sampai waktunya, Raksa naik dan mengajak pulang. Ibu tidak berhenti bicara tentang kebaikan Dania. Dania pergi mengantar mereka keluar ruko. Saat tepat, mereka berdiri di luar pintu kaca, bukan hanya dia yang terkejut. Semua terlihat panik. Ya tentu, kecuali Raksa. Dia benar-benar berperan jadi anak cool dalam segala situasi. Kekacauan apa ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Saga berdiri bersandar pada mobil, sementara sekretarisnya berada 2 meter darinya berdiri tidak bergeming. Sayang, ada apa ini? Dania berlari mendekat meninggalkan keluarganya. Aku ingin menjemputmu. Rupanya kau sedang kedatangan keluargamu. Ibu, Risa, dan Raksa menganggukkan kepala memberikan salam. Risa menggandeng tangan ibunya. Sudah merasa ketakutan, apalagi saat tatapannya bertemu dengan sekretarisan. Mereka kebetulan mampir sebentar tadi, dan Nia berusaha berpikir seefektif mungkin mencari alasan. Sekarang juga udah mau pulang. Saga menggerakkan tangannya agar Dania mendekat. Gadis itu berjalan mendekat berdiri tepat di samping Saga. Suaminya tidak terduga melingkarkan tangan dan mencium pipinya. Bukankah udah kukatakan untuk meminta izinku saat kamu bertemu keluargamu? Saga menoleh pada ibu dan Risha. Apa Han tidak memberitahu kalian?
Kalau aku tidak suka kalian menemui istriku tanpa pemberitahuan, maafkan kami Tuan Saga. Sayang, mereka hanya mampir, dan aku udah menyampaikan pada sekretaris Han tadi. Saga meraba bibir Dania, membuat gadis itu tidak melanjutkan kalimatnya. Sial, aku hanya mengatakan kalau yang datang hanya Raksa. Jangan banyak alasan, terima hukumanmu nanti karena melanggar kata-kataku. Senyum tipis di bibir Saga, berarti habis kamu. Sebuah mobil mendekat. Dua orang laki-laki memakai jas turun sambil membawa setumpuk pizza dan makanan pelengkapnya. Mereka sudah datang, ayo masuklah. Saga menarik tangan Dania meninggalkan ibu dan adiknya. Ada apa ini? Aku mau mentraktir camilan sore untuk karyawanmu. Han, antar mereka pergi. Saga menarik tangan Dania tanpa melihat yang lain. Masuk ke dalam ruko, Dania menoleh sebentar pada keluarganya. Dia tersenyum pada Raksa dan melambaikan tangan. Aku akan menelponmu nanti. Dia bicara tanpa mengeluarkan suara. Raksa menganggukkan kepalanya. Sekretaris Han mengantar mereka sampai masuk ke dalam mobil. Menganggukkan kepala saat mobil mulai melaju meninggalkan halaman parkir ruko. Nona, bagaimana kau bisa membuat tuan muda berbuat sampai senorak ini? Tapi Anda belum menyadari juga perasaan tuan muda yang sebenarnya. Cih, apa semerepotkan ini yang namanya jatuh cinta? Kenapa sih dia? Apa dia marah? Duduk diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini mereka sedang berada di lantai 2. Semua karyawan sedang menyelesaikan membungkus paket sambil menikmati makanan yang dibawa Tuan Saga. Sekotak pizza, pasta, dan 2 gelas minuman udah ada di meja. Belum tersentuh, dan dia hanya meliriknya sebentar. Fokusnya sedang pada makhluk yang susah ditebak maunya apa ini. Saga memandang Dania dengan perasaan kesal. Dia juga tidak tahu kenapa, tapi dia merasa istrinya ini wanita yang sangat bodoh. Ya, wanita bodoh, karena dia memiliki hati yang sangat baik. Mengusir canggung, Dania beringsut turun dari duduknya di sofa. Dan sekarang duduk di lantai. Dia mengambil satu slice pizza dan mulai memakannya menenggak minumannya. Karena perasaanku sedang tidak karuan, aku bahkan tidak bisa menelan dengan benar sekarang. Kenapa kau baik sekali, bodoh? Akhirnya setelah lama hanya saling memandang, Saga mulai bicara duluan, dan yang dia ucapkan tidak lain hanya celaan. Udara jadi semakin sesak saja. Melihat seorang mata kesal dan tidak terima Saga, saat ini walaupun dia udah tahu ibu dan adik tiri udah minta maaf kepada Dania, tapi perasaan marah dari dalam dirinya belum sepenuhnya menguap. Apa? Meletakkan kembali pizza yang udah dia gigit. Keluargamu, aku tahu kalau hanya Raksa yang selama ini baik padamu. Iya, tidak mungkin kau tidak tahu. Sekretaris Han bahkan punya informasi tentang mantan pacarku. Kenangan yang bahkan tidak aku ingat saja bisa dia ketahui. Apalagi hanya tentang keluarga aku. Sayang, kamu pasti sangat salah paham. Naik lagi ke sofa, duduk di samping Saga. Tidak ada yang salah. Suasana hari ini sangatlah kondusif. Walaupun Saga kesal karena dirinya menemui ibu dan Risha tanpa izin, tapi sepertinya dia tidak benar-benar dalam kondisi marah. Dia hanya ingin meluapkan kekesalannya saja. Aku bahkan ingin menghancurkan keluargamu tanpa sisa karena perlakuan mereka padamu. Saat ini ancamannya tidak terdengar sedang main-main. Sayang, bukankah begitu yang namanya ikatan darah? Jauh lebih kental daripada air. Terkadang benci, namun seiring waktu dengan mudah memaafkan. Karena kita keluarga. Cih, Saga melengos. Sayang, Dania meraih tangan Saga. Bukankah kamu juga begitu? Selalu mendukung keluargamu, menyayangi Zen, Sophie, dan juga ibu. Apapun yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka keluarga, kan? Keluarga, ikatan yang terbentuk tanpa kita minta. Ada ikatan darah, ikatan kasih sayang, cinta dan pengorbanan. Untuk sebagian orang sangat penting, namun tidak jarang ada pula yang menganggapnya sebatas garis nasib yang ditulis Tuhan. Tapi keluarga adalah tempat di mana kamu dimaafkan ketika melakukan kesalahan. Bahkan sebelum kamu minta maaf sekalipun,
Orang tua adalah pilar yang terkadang selalu menganggap dirinya benar. Mereka selalu berujar karena sudah makan asam garam kehidupan mereka, maka tahu mana yang baik dan benar. Apa itu salah? Tidak, walaupun tidak selamanya itu benar, tapi juga tidak selamanya salah. Hingga saat kau membuat ibumu marah atau kau bertengkar dengan ayahmu, tubuhmu akan bereaksi mendekat. Hatimu ingin memeluk mereka, walaupun ego terus mengganjal, tapi itulah keluarga. Ketika kau salah, bahkan sebelum kau minta maaf, kau sudah dimaafkan. Ketika kakak laki-lakimu yang biasanya paling senang menjahilimu, tapi saat kau menangis karena baru putus dari pacarmu, dialah yang akan berdiri di garda terdepan membelamu. Entah yang kau lakukan salah atau benar. Karena apa? Karena kalian keluarga. Sepenting itukah arti keluarga bagi Dania? Karena dia tahu bagaimana rasanya terasing dari keluarganya selama ini. Lantas, apa yang mereka lakukan di sini tadi? Menjentikan jemarinya agar Dania mendekat, membenamkan tubuh Dania dalam pelukannya. Apa mereka melakukan hal buruk padamu lagi? Dan kenapa adikmu ikut-ikutan tadi? Bagi Saga ini hanya rasa khawatir yang berlebihan pada istrinya. Tidak sayang, Raksa hanya menemani ibu dan Risha. Sungguh, mereka tidak melakukan hal buruk kepadaku. Mereka hanya datang untuk minta maaf. Bagi Dania, dia hanya merasa Saga sedang menjaga miliknya. Tapi ingin siapapun menyentuh miliknya. Minta maaf, mendengus sambil mencibir. Seperti berkata mereka minta maaf, apa aku harus percaya itu? Mereka tulus minta maaf kok. Ibu dan Risa bahkan sampai berlutut. Aku malah yang merasa tidak nyaman. Akhirnya Dania menceritakan semua kejadian yang terjadi tadi sore. Membeberkan semuanya tanpa curiga sedikit pun kalau orang yang sedang dia genggam tangannya. Inilah alasan ibu dan Risa sampai berlutut di hadapannya. Kenapa kau baik sekali? Seharusnya kau balas dendam dulu tadi. Mencium bibir Dania lembut. Sekarang walaupun langsung berdegup, tapi dia udah mulai bisa mengendalikan reaksi wajahnya ketika Saga melakukan serangan tiba-tibanya. Sudah aku bilang kan, keluarga pada akhirnya akan selalu saling memaafkan. Ya, aku memang menikahi malaikat baik hati. Dania beralih pada hidangan yang ada di meja. Dia mengambil sepotong pizza dan menyerahkannya kepada Saga. Laki-laki itu menggeleng, lebih suka memainkan rambut Dania. Dan ia menyadarkan pizza yang baru aja dia gigit di depan mulut Saga. Hap, suaminya tidak menolak. Dasar, jadi kau mau makan kalau bekas gigitanku? Apa kau nyaman bekerja di sini? Mau aku suruhan siapkan rumah yang lebih besar? Sepertinya akan lebih baik kalau hanya rumah lantai 1. Ya Tuhan, apa secepat ini permintaanku dikabulkan? Tidak, jangan serahkan Dania. Tidak sayang, walaupun memang terlihat kecil, tapi ruko ini sangat nyaman kok. Saga bangun mengedarkan pandangan, menyapu ruangan. Matanya menyusuri tumpukan rak pakaian anak yang berjejer. Jendela terbuka menunjukkan warna keemasan sore. Sepertinya melelahkan kalau harus memindahkan paket besar ke lantai atas. Tidak, biasanya kami bersama-sama mengerjakannya. Berhenti mengamati ruko aku, duduk kembali saja. Tempat ini benar-benar sangat nyaman. Benarkah? Berjalan menuju tempat tidur. Menepuk kasur beberapa kali dengan tangannya, memastikan kenyamanan tempat tidur dengan tubuhnya sendiri. Apa tempat tidur ini nyaman? Iya, sangat nyaman. Terima kasih sudah memberikan barang-barang berkualitas bagus. Dania ikut mendekati tempat tidur, menepuk kasurnya lembut, empuk dan nyaman. Kadang aku ketiduran di sini dan bermalas-malasan. Terima kasih sudah memberiku banyak sekali hal, sayang. Saga menjatuhkan tubuhnya, menghadap langit-langit kamar. Aku jadi ingin mencoba senyaman apa tempat tidur ini. Tertawa penuh bangga. Hei, kamu apa tuan muda? Tidak tahu malu? Dania yang merasa terancam mau bangun dari duduknya, tapi terlambat. Saga udah meraih tangan dan menariknya hingga ia ikut terjerembab terbaring di samping Saga. Mau kemana? Senyumnya udah menyeringai.
Tunjukkan senyaman apa tempat tidur ini padaku. Tangan udah mulai tidak bisa dikondisikan. Sayang, jangan begini. Kita lakukan nanti di rumah ya. Saga udah tidak membiarkan Dania mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka berciuman dalam, berganti posisi beberapa kali, membiarkan Dania mengambil napas perlahan, lalu melanjutkan serangannya lagi. Kejutan mulai berpindah. Saga melepaskan sepatu dengan kakinya yang jatuh membentur lantai. Tangannya menarik baju Dania. Mbak Nia, ini catatan. Maaf, aku tidak melihat kalian berciuman. Maafkan aku. Tika berlari menuruni tangga. Aku tidak lihat kalian, sumpah. Tapi dia lemas terduduk di lantai. Apa-apaan, Tika? Tidak melihat, tapi berteriak sekencang itu. Sayang, sudah ya. Lagi-lagi menutup mulut Dania dengan bibirnya. Sayang, memohon pelan. Biarkan mereka. Teriakan karyawanmu pasti didengar, Han. Melanjutkan aktivitas yang sudah setengah jalan. Kecupan keras membekas di leher Dania. Ternyata tempat tidur ini memang nyaman ya. Hentikan, ini memalukan sekali tahu.